Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2008205089. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Video ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nakhwatunisa MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang akad murabahah. Apa sih yang dimaksud dengan akad murabahah? Apa dasar hukum akad murabahah? Apa saja rukun dan syarat akad murabahah? Ada berapa jenis akad murabahah? Apa manfaat akad murabahah? Apa resiko akad murabahah? Dan bagaimana ilustrasi akad murabahah? Kita simak dalam video ini. Yang pertama ada pengertian akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan atau margin yang diharapkan oleh bank serta disepakati oleh kedua belah pihak, dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya ada dasar hukum akad murabahah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan atau perdagangan yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka hal ini diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua yaitu As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah jual beli yang ditangguhkan, bagi hasil atau kirot, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib. Maksud hadis ini adalah terdapat 3 hal yang mengandung berkah, yaitu melakukan jual beli yang ditangguhkan, dalam hal ini ditangguhkan pembayarannya, seperti yang dijalankan dalam perbankan syariah, misalnya transaksi murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau berangsur. Bagi hasil atau kirod juga dilakukan dalam perbankan syariah berupa kerjasama antara bank dengan nasabah untuk sebuah usaha, dan keuntungannya dibagi dengan keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati keduanya. Dan mencampurkan gandum dengan jelai tidak untuk diperjualbelikan, melainkan untuk keperluan rumah tangga. Maksudnya, tidak diperbolehkan untuk mencampurkan barang yang mirip untuk diperjualbelikan, kecuali untuk konsumsi pribadi. Yang ketiga ada ijma. Dasar hukum murabahah menurut ijma para ulama adalah bahwa umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian, maka mempermudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu kaidah fikih, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah fikih ini adalah diperbolehkan melakukan transaksi atau jual beli sepanjang dalam bermuamalah tersebut tidak terdapat dalil yang mengharamkannya atau tidak ada hukum yang melarangnya. Selanjutnya ada rukun murabahah. Yang pertama, subjek akad atau penjual dan pembeli.
Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah, maka pihak penjual adalah bank syariah. Yang kedua, pembeli merupakan pihak yang ingin diperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah. Dan yang ketiga, objek akad atau harga dan barang. Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli, sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu syarat murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, objek jual beli barang yang diperjualbelikan ada kesanggupan bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut milik sah penjual, berwujud dan merupakan barang halal. Objek yang diperjualbelikan pun harus terhindar dari cacat, namun apabila cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui, maka proses jual beli tetap sah. Yang ketiga, harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Yang terakhir, tidak mengandung unsur kepaksaan, tipuan, dan mudorot. Selanjutnya yaitu jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis murabahah terdapat dua. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dan yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan ini, barang yang diinginkan oleh pembeli atau nasabah kepada penjual atau bank sudah tersedia. Jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat. Selanjutnya ada manfaat murabahah. Bank al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bank al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Lalu ada resiko murabahah. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi di antaranya yaitu default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Yang kedua, fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Ketiga, penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Yang terakhir, dijual. Karena bank al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Yang terakhir yaitu ilustrasi kasus akad murabahah. Contoh kasus akad murabahah yaitu Pak Jiyad meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah laptop. Bank kemudian memberitahukan kepada Pak Jiyad bahwa laptop yang dia inginkan tersedia dengan harga asli sebesar 5 juta. Bank kemudian akan menjual laptop tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar Rp100.000.
Jika Pak Jiat menyetujui, maka ia dapat membeli laptop tersebut dengan harga Rp5.100.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan dalam ijab kabul atau serah terima. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi, yang membeli barang adalah Pak Jiat atas nama bank syariah, tapi transaksi murabahah baru dapat dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini biasa dikenal dengan murabahah bil wakalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.